Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Analisis Kualitas Lingkungan akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Jurnal Analisis Kualitas Air pada sumber mata air di Kecamatan Karangan dan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, dengan penulis Iin Sumbada Sulistyorini, Muli Edwin, dan Adriana Sampe Arung pada Maret 2016 dan akan dipresentasikan oleh Febriana Nurzulhijah, Kesia Melva, Melsi, Mulyawati M, dan Nur Faisa. Baik, langsung saja kita akan melangkah pada presentasi materi. Pendahuluan. Air memiliki banyak fungsi. Sebagai pelarut umum, air digunakan oleh organisasi untuk reaksi-reaksi kimia dalam proses metabolisme serta menjadi media transportasi nutrisi dan hasil metabolisme. Bagi manusia, air memiliki peranan yang sangat besar, bukan hanya untuk kebutuhan biologisnya, yaitu bertahan hidup. Tingkat kualitas air yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan tertentu memiliki baku mutu yang berbeda. Oleh karena itu, harus dilakukan pengujian untuk mengetahui kesesuaian kualitas dan peruntukannya. Dengan dasar pemikiran ini, maka perlu dilakukan analisis kualitas air dengan berdasarkan beberapa parameter, yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Perlindungan dan pelestarian sumber daya air harus menjadi salah satu prioritas utama manusia. Pemanfaatan air untuk berbagai kebutuhan harus memperhatikan parameter kualitas air sesuai baku mutu yang sudah ditetapkan. Metode dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode survei langsung dan analisis laboratorium. Lokasi survei sumber mata air ditentukan secara sengaja. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan hasil perbandingan data kualitas air hasil uji laboratorium. Uji laboratorium menggunakan parameter seperti pada tabel yang ada pada slide. Yang pertama ada parameter warna, menggunakan metode visual atau langsung. Yang kedua ada pH, menggunakan metode elektrometrik, pengukuran pH menggunakan pH meter. Ketiga ada COD atau chemical oxygen demand, menggunakan metode Trick-Traction. Yang keempat ada BOD atau biologi oksigen demand, menggunakan metode elektrometrik dengan digital instrumental. Yang kelima ada amonia, menggunakan metode reaksi diazotasi spektrofotometri. Yang keenam ada CaCO3, menggunakan metode titrasi EDTA spektrofotometri. Yang ketujuh ada SO4, menggunakan metode turbidimeter. Yang ke-8 ada nitrit, menggunakan reaksi diazotasi spektrofotometri. Yang terakhir ada coliform, menggunakan metode tabung. Hasil dan pembahasan. Desa Karangan Hilir merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, yang dapat ditempuh sekitar kurang lebih 7 jam dari ibu kota Kabupaten Sangatta. Desa Karangan Hilir terletak pada daerah dengan keadaan topografi yang bervariasi, mulai dari daerah dataran, lereng bergelombang, sampai pegunungan kapur. Pada umumnya, tanah yang ada di Kecamatan Karangan Hilir adalah jenis tanah aluvial dan batu endapan tanah liat dan pasir dengan pH 4,5 sampai 6,5. Selain aluvial, juga terdapat berupa tanah lempeng berpasir yang biasanya terdapat di sekitar daerah aliran sungai dengan pH 4,5 sampai 6. Serta tanah potsolik merah kuning yang biasanya terdapat pada daerah bergelombang atau berbukit dengan topografi lebih dari atau sama dengan 150 dan kisaran pH antara 4,5 sampai 5,5.
Desa Batu Lepok di Kecamatan Karangan berada di daratan rendah pada ketinggian kurang lebih 71 meter dari permukaan laut, dengan keadaan topografi yang cukup datar atau landai. Letak sumber air panas lokasi penelitian berada di bekas kawasan HPH PT Hartati RPG MDes Batu Lepok tahun 2012, di mana jenis vegetasi yang ada di sekitar mata air didominasi oleh jati atau Tectona grandis linn dan beberapa tanaman kehutanan lainnya. Salah satu mata air lokasi studi yang ada di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Kaliurang, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai rutinitas, terutama sebagai sumber air minum. Lokasi tempat mata air berada di kawasan budidaya kehutanan yang telah banyak mengalami perambahan. Sekitar 300 meter dari titik mata air terdapat jalan besar yang digunakan untuk mengangkut batu bara dan hasil perkebunan termasuk kelapa sawit. Kualitas air. Kualitas air sangat menentukan kesehatan manusia. Air pada sumber air yang berada dalam 2 atau lebih wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut peruntukannya dibagi menjadi 4 kelas. Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air. Pembagian kelas air berdasarkan peruntukannya Perda Kaltim nomor 2 tahun 2011 tentang PKA dan PPA meliputi yang pertama kelas 1. Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku, air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Yang kedua, kelas 2. Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Selanjutnya, kelas 3. Air yang peruntukannya digunakan untuk membudidayakan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Selanjutnya, kelas 4. Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter kimia. Bisa kita lihat di dalam slide terdapat 2 jenis tabel, di mana tabel yang pertama yaitu tabel ketiga menjelaskan tentang baku mutu parameter kimia terhadap kualitas air dingin Desa Karangan Hilir dan air panas Desa Batu Lepok. Sedangkan untuk tabel keempat yaitu baku mutu parameter kimia terhadap kualitas air dingin Desa Bukit Harapan. Dalam parameter kimia di sini ada beberapa indikator yang dijelaskan. Yang pertama mulai pH, amoniak, nitrit, BOD, COD, alkalinitas, dan sulfat. Dari beberapa indikator parameter kimia yang diuji dapat diketahui bahwa kualitas air yang berasal dari 3 lokasi sumber air memiliki kondisi yang kurang baik, dengan beberapa parameter memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan kecuali BOD dan COD. Sumber air dingin yang berada di Desa Karangan Hilir selain dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi air, juga dimanfaatkan untuk mengairi tanaman pertanian dan perkebunan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil laboratorium, nilai BOD dan COD di kedua sumber air di Desa Karangan Hilir dan Desa Batu Lepok melebihi ambang batas atau tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan untuk semua kelas peruntukan air. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tabel keempat, di mana di situ menjelaskan tentang baku mutu parameter kimia terhadap kualitas air dingin Desa Bukit Harapan, di mana parameter kimia yang digunakan sama dengan tabel ketiga, dan kesimpulannya yaitu untuk kualitas sumber mata air
Di Desa Bukit Harapan Kaliorang, sebagian besar memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan untuk semua kelas peruntukan air. Kemudian BOD hanya memenuhi syarat persyaratan untuk kelas peruntukan keempat, sedangkan COD melebihi semua ambang batas nilai baku mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang parameter biologi. Pengujian kualitas air dengan parameter biologi menggunakan dua indikator, yaitu kandungan bakteri coliform total dan bakteri fekal coliform. Bakteri coliform dapat bersumber dari limbah, limpasan pertanian, kontaminasi dengan tinja, dan lainnya. Air dingin yang ada di karangan hilir secara biologi dalam kondisi tercemar, di mana dari hasil pengujian di laboratorium ditemukan adanya bakteri coliform total dan coliform fekal yang masing-masing sekitar 40 individu per 100 ml air. Berdasarkan baku mutu air, jumlah bakteri dalam air dingin tersebut tidak melebihi ambang batas yang dipersyaratkan, sehingga masih dapat dimanfaatkan terutama untuk kelas peruntukan 2, 3, dan 4. Perhatikan dalam tabel kelima di mana menjelaskan tentang baku mutu parameter biologi terhadap kualitas air dingin dan air panas di karangan. Dari hasil pengujian, air panas yang ada di Batu Lepok dalam kondisi tercemar oleh bakteri total coliform. Namun, sesuai dengan baku mutu, jumlahnya belum melebihi ambang batas yang dipersyaratkan. Hasil pengujian air yang berasal dari mata air di Kaliorang dalam kondisi tercemar oleh bakteri total coliform. Sedangkan untuk bakteri fekal coliform tidak ditemukan dalam air yang diuji. Namun, tidak melebihi ambang batas yang dipersyaratkan sehingga air tersebut sesuai dan layak untuk dimanfaatkan pada semua kelas peruntukan air. Nah, apa sih itu bakteri coliform total? Nah, bakteri coliform total adalah jenis bakteri coliform yang berasal dari pencemaran lingkungan oleh bahan organik. Dari hasil pengujian di laboratorium, sampel air yang berasal dari Kecamatan Kaliorang dan sumber air dingin di Kecamatan Karangan, jumlah total coliform yang terkandung dalam 100 ml air adalah masing-masing 40 individu. Sedangkan bakteri coliform fekal merupakan bakteri coliform yang berasal dari tinja manusia dan atau hewan berdarah panas, di mana secara normal bakteri kolifekal hanya ditemukan dalam saluran pencernaan manusia dan hewan mamalia, atau juga dapat ditemukan pada bahan yang telah terkontaminasi dengan tinja. Apabila bakteri tersebut berada dalam air, maka air tersebut dianggap berbahaya bagi penggunaan domestik. Dan parameter fisika, dari hasil pengamatan secara visual, kualitas fisik air yang berasal dari 3 lokasi relatif baik. Beberapa indikator yang dijadikan parameter kualitas air meliputi warna, rasa, dan bau. Warna, dari hasil pengamatan dengan metode visual, warna air yang berasal dari ketiga lokasi tersebut sangat jernih, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi semua kelas peruntukan air untuk air minum, irigasi, wisata, maupun kegiatan lainnya. Pada rasa dan bau, untuk menurut kualitas air, rasa dan bau pada air diakibatkan oleh material terlarut yang dapat berupa zat organik seperti fenol dan klorofenol. Bau dan rasa merupakan sifat air yang sangat subjektif. Karena itu sulit diukur, tetapi bisa diidentifikasi seperti bau busuk, bau gas, rasa pahit, dan rasa masam. Air yang berasal dari ketiga lokasi penelitian tidak memiliki rasa atau tawar dan tidak berbau, sehingga berdasarkan peraturan daerah, air tersebut memenuhi syarat pemanfaatan untuk semua kelas peruntukan air. Kemudian upaya perlindungan, mengingat besarnya peranan air terhadap ekosistem, terutama kelangsungan hidup organisme, maka perlindungan terhadap air sangat penting dilakukan untuk menanggulangi pencemaran yang dapat
memberikan dampak besar terhadap kerusakan lingkungan, serta untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas sumber daya air. Beberapa upaya perlindungan yang bisa diterapkan di sini antara lain, yang pertama, melakukan tindakan konservasi dengan teknik vegetatif. Kegiatan ini berupa penanaman tanaman seperti misalnya jenis legum dan bambu yang dapat menjaga dan mempertahankan kualitas dan tatanan air di sekitar sumber air. Kemudian yang kedua, tidak melakukan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, atau kegiatan lainnya yang bisa berdampak terhadap penurunan kualitas air di sekitar sumber air. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk kimiawi yang banyak mengandung unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan lainnya. Pupuk kimiawi yang digunakan dalam jumlah banyak tidak semuanya dapat diserap oleh tanaman. Residu pupuk akan larut dalam air sehingga terjadi pencemaran. Yang keempat, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air harus dilakukan dengan bijak dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dan yang terakhir, perlu adanya peraturan atau kebijakan pemerintah yang relevan dengan sumber daya air. Misalnya penentuan dan penetapan lokasi serta batas sumber air seperti mata air, sungai, danau untuk meminimalisir kerusakan dan pencemaran sumber air. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara fisik dengan indikator warna, bau, dan rasa air dari 3 lokasi, yaitu mata air desa Bukit Harapan Kaliorang, sumber air dingin Karang Hilir, dan sumber air panas Batu Lepok di Kecamatan Karangan memiliki kualitas air yang baik sehingga memenuhi syarat pemanfaatan terutama untuk kelas peruntukan air yaitu kelas 2, 3, dan 4. Secara kimiawi, kualitas air relatif baik berdasarkan beberapa indikator seperti pH, nitrit, amoniak, alkalinitas, dan sulfat yang tidak melebihi ambang baku mutu yang dipersyaratkan. Meskipun secara umum kualitas air cukup baik, namun ada 2 indikator yang tidak memenuhi baku mutu, yaitu BOD dan COD. Dari parameter biologi, air dari ketiga lokasi tersebut dalam kondisi tercemar oleh bakteri dilihat dari coliform, terutama total coliform. Meskipun dalam kondisi tercemar, jumlah bakteri coliform yang terkandung dalam air tersebut tidak melebihi batas ambang baku mutu yang dipersyaratkan, sehingga apabila dimanfaatkan sebagai air minum, maka harus melalui pengolahan air atau dipanaskan sampai titik didih tertentu karena mengandung bakteri yang mungkin berbahaya bagi manusia. Demikianlah pemaparan materi mengenai jurnal analisis kualitas air pada sumber mata air di Kecamatan Karangan dan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.